Again my life, anak kos, hai. Hari ini aku mau beberes kosan sambil cerita selama 10 tahun aku jadi anak kosan guys. Aku itu pertama kali merantau ke Medan itu tahun 2013. Dan aku itu dulu tinggal di rumah saudara sampai 6 bulan, kurang lebih 6 bulan gitu. Nah setelah itu aku balik lagi ke kampung dan di tahun 2014 aku memutuskan mau balik lagi ke Medan karena aku ada rencana kuliah. Dulu aku tuh sempat kuliah guys. Nah jadi 2014 bulan 8 itu aku berangkat ke Medan. Dan sementara itu aku tinggal di rumah saudara dulu karena aku belum tahu seluk-beluk Medan ini dan aku belum tahu nyari kosan. Jadi sementara itu aku jadinya tinggal di rumah saudara selama 2 bulan aja. Karena di bulan 10-nya aku langsung nyari kosan pas aku udah masuk kuliah. Dan aku nyarinya yang dekat kampus karena supaya bisa menghemat biaya. Karena dulu itu aku di rumah saudara itu kalau ke kampus itu selalu mengeluarkan biaya kurang lebih 12.000 satu hari. Jadi kok diperhitungkan sebulan itu kan lumayan juga. Jadi aku nyarinya kosan itu lebih dekat dengan kampus dan kebetulan juga aku dapat kosannya simpangnya itu pas depan dengan kampus aku. Jadi aku selama kuliah itu jalan kaki guys. Dan aku sebagai anak kosan itu udah merasakan sakitnya jadi anak kosan ya guys. Dan aku udah pernah merasakan gak makan seharian karena aku gak ada duit. Dan kebetulan juga duit orang tua aku lagi minus sekali, jadi mereka nggak bisa ngirimkan aku duit. Tapi orang tua aku nggak tahu guys, kalau aku itu nggak punya duit dan aku nggak makan satu harian. Karena itu aku sembunyikan dari orang tuaku. Dan aku ceritanya itu pas aku udah bisa nyari uang sendiri guys. Dan disitu orang tua aku terkejut kalau aku pernah sekali nggak makan di perantauan ini. Dan aku juga udah pernah merasakan tidur tanpa adanya kasur dan cuma dialasi selimut doang. Itu aku jalani selama 1 tahun dan itu aku nikmati selama 1 tahun tanpa mengeluh padahal badan aku sakit semua dan harus ku jalani setiap malam guys. Setelah kejadian yang kurasakan sakitnya itu guys, gak ada yang bisa nolong aku, baik itu teman, saudara, gak ada yang bisa menolong aku sama sekali. Jadi aku di situ berpikir dan aku memutuskan untuk cari kerjaan. Dan untungnya aku dapat kerjaan guys, dan aku udah bisa membiayai diriku sendiri dari tahun 2017 sampai sekarang tanpa meminta dari orang tua karena aku juga udah bisa mengirim sama orang tuaku walaupun gak sering dan walaupun gak besar ya guys. Setelah aku rasakan pengalaman sakitnya jadi anak kosan beberapa tahun yang lalu dan sekarang aku bersyukur sama hidup aku karena aku sekarang udah punya kasur yang empuk walaupun gak mahal. Dan aku gak merasakan lagi sakitnya badan aku setiap aku bangun pagi karena tidurnya di lantai dengan alas selimut. Sebenarnya aku ceritakan ini itu sedih kali guys, tapi ini buat sering aja buat anak-anak kosan yang lain. Karena jadi anak kosan itu gak gampang ya guys. Gak terasa